Masjid Al-Mukhlisin. Rasulullah SAW bersabda, innahu man qama ma'al imami hatta yang surifa kutiba lahu qiyamul lailah. Sesungguhnya barang siapa saja yang sholat subuh dan isya secara berjamaah bersama imam hingga imam itu selesai, maka ia dicatat telah mengerjakan sholat semalam suntuk atau semalam penuh. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Jadi barang siapa yang melaksanakan sholat subuh dan isya secara berjamaah itu akan mendapatkan pahala semalam, seolah-olah sholat semalam penuh. Karena itu mari kita senantiasa melaksanakan sholat subuh dan sholat isya, paling tidak secara berjamaah di Masjid Al-Mukhlisin ini, kita ingin mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Jemaah sholat subuh yang dimaksud Allah, sebelum kita mulai kajian kita pada pagi hari ini, kita doakan dahulu kepada kedua orang tua kita yang telah mendahului kita, pada kerabat, sahabat, tetangga kita juga yang telah mendahului kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka dan menempatkan mereka di sisi Allah sebagai tempat terbaik. Dan juga bagi orang tua yang masih hidup, sahabat, kerabat kita, tetangga kita yang mungkin pada pagi hari ini diberikan cobaan, baik itu cobaan sakit maupun cobaan kekurangan harta atau cobaan-cobaan lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan terbaik bagi mereka, memberikan kesabaran, disembuhkan dari sakitnya, dan mendapatkan keistiqomahan dalam ibadahnya. Yang ketiga, bil khusus pagi hari ini saya dapat informasi bahwa Ananda Pandu Haji Soeharto dan istrinya Salih Fitria Finandita binti Haji Jakasi akan menunaikan ibadah haji berangkat pada siang hari ini. Kami doakan juga semoga mendapatkan haji yang mabrur, dimudahkan dalam pelaksanaannya, diberi kesehatan sehingga bisa kembali ke tanah air. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini adalah sama, ya. Siapapun juga diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala sama, yaitu 24 jam. Hanya saja kitalah yang harus pandai-pandai mengatur waktu. Saya punya waktu 24 jam, jamaah juga semua punya waktu 24 jam. Karena itu mari kita pandai-pandai mengatur waktu. Untuk itu kajian kita pada pagi hari ini kita beri judul mengatur waktu untuk membaca Al-Quran. Yang masih Allah SWT, ada tentunya sebagian dari kita ini memiliki waktu yang kita habiskan hanya untuk menggunakan HP kita untuk kegiatan media sosial, yang sebenarnya waktu itu bisa kita gunakan untuk hal-hal yang menjadi bermanfaat, seperti misalnya membaca Al-Quran. Maka tentunya jika ada dalam saat kita sedang sibuk dengan media sosial dibandingkan saat membaca Al-Quran, tentunya beda nilainya di sisi Allah SWT. Orang yang meninggal ketika dia sedang bermedia sosial, sementara yang satu sedang membaca Al-Quran, pasti akan berbeda nilainya. Nilai apa yang di sisinya? Nilai dari Allah SWT terhadap apa-apa yang dilakukan pada saat dia meninggal. Dalam surat Al-Munafiqun, Allah SWT berfirman yang mengingatkan kita, Ambiku mimma razaqnakum min qabli ayyata yawmul muqtaq yaqulu rabbana akhirtani ila ajalin qarib. Jadi
orang yang meninggal itu meminta kepada Allah waktu sesaat saja itu untuk apa? Untuk kembali ke dunia ini dalam rangka apa? Dalam rangka meminta kepada Allah SWT waktunya untuk bersedekah. Kenapa bersedekah? Ada beberapa ustadz sudah menyampaikan bahwa kalau sholat sedekah, nilai ibadahnya atau pahalanya itu pasti waktu dia hidup, ya. Jadi selesai waktu dia hidup. Kalau orang itu berhaji misalnya, nilai pahalanya ketika dia berhaji selesai setelah itu. Atau dia melakukan kebaikan-kebaikan lainnya, pasti nilainya adalah ketika dia masih hidup. Tapi berbeda dengan sedekah. Nah, bersedekah itu nilainya bukan hanya saja waktu dia hidup, tapi ketika meninggal pun akan dibawa. Kenapa? Karena dalam sabdanya Rasulullah SAW menyatakan bahwa salah satu di antara pahala yang mengalir adalah sedekahun jariyah, sedekah yang berkelanjutan. Banyak hal yang bisa kita lakukan dalam sedekah berkelanjutan. Di antaranya adalah misalnya kita ketika melihat ada satu kelompok sedang membangun masjid, misalnya kita bawain satu sak semen, nah semen insya Allah akan menjadi catatan amal bagi kita sebagai amal jariah. Demikian juga misalnya kita tak punya uang untuk membawa membelikan semen, kita bisa membantu tenaga untuk membangun masjid itu sendiri. Nah, jemaah Allah SWT, jemaah yang dirahmati Allah SWT, dalam hal waktu yang diberikan kepada kita, kalau kita ingin husnul khotimah atau akhir hidup yang baik, maka kita harus berusaha melakukan hal-hal yang Allah sukai. Misalnya membaca Al-Quran, memiliki banyak manfaat spiritual dan keagamaan bagi umat Islam. Beberapa manfaat yang menurut Syekhul Islam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin yang membuat khusus tentang keutamaan membaca Al-Quran. Di antaranya pertama, bahwa Al-Quran akan menjadi syafaat atau penolong di hari kiamat bagi para pembacanya. An-Nabi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an ashabi, rawahul Muslim. Dari Abu Amamah radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat. Dan sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang kedua, orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran merupakan sebaik-baiknya manusia. Dalam hadis Anil Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Yang ketiga, untuk orang-orang yang mahir membaca Al-Quran, maka kelak ia akan bersama para malaikat. Hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bih ma'asafaratil qalamil barar.
dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang membaca Al-Quran dan yang mahir membacanya, maka kelak ia akan bersama para malaikat yang mulia dari taat kepada Allah. Yang keempat, untuk mereka yang belum lancar, jangan khawatir karena dalam menghatamkan tidak boleh bersedih, sebab Allah telah berikan dua pahala. Waladina yaqra'ul Qur'an wa yatata'intahu wa yatata'intahu fi wa huwa 'alaihi saqqan lahu ajran. Rasulullah SAW bersabda dalam kelanjutan hadis tadi, dan orang yang membaca Al-Quran sedang ia masih terbata-bata, lagi berat dalam membacanya, maka ia akan mendapatkan dua pahala. Jadi ada kekhawatiran, yang penting kita membaca Al-Quran bagaimanapun juga keadaan kita, baik dalam keadaan lancar maupun dalam keadaan terbata-bata, Allah senantiasa akan memberikan pahala terhadap apa yang kita lakukan. Kemudian yang kelima, Al-Quran itu dapat meningkatkan derajat kita di mata Allah. An Umar bin Khattab radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allaha yarfa'u bi hadzal kitab ya'quma wa yad'a bihi akharin. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT akan mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini, atau dalam hal ini adalah Al-Quran, dan dengannya juga Allah akan merendahkan kaum yang lain. Jadi orang yang meninggalkan Al-Quran, nanti dia derajatnya akan lebih rendah dibandingkan dengan orang yang membaca Al-Quran. Oleh karena itu ada anjuran untuk membaca Al-Quran, dan catatan bahwa yang pertama membaca Al-Qurannya secara rutin. Secara rutin ini dianjurkan untuk membaca Al-Quran supaya apa? Supaya kita lebih paham, lebih fasih dalam memberikan pengetahuan terhadap Al-Quran itu sendiri. Yang kedua, bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Tartil itu dianjurkan untuk membaca Al-Quran dengan tartil dan memahami maknanya. Jadi tartil itu secara perlahan-lahan, dan mengerti makna yang dikandung. Jadi membacanya saja sudah mendapatkan pahala, apalagi mengartikannya atau memahaminya dari setiap ayat yang kita baca itu tadi. Karena itu kita baca Al-Quran dengan secara tartil, secara perlahan-lahan, jangan terburu. Yang ketiga, itu kita membaca Al-Quran dengan niat ikhlas, ikhlas semata-mata untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT. Jadi innama a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amal itu tergantung dari niatnya. Kalau kita niatkan karena Allah, maka pahalanya akan dibalas oleh Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat membaca Al-Quran karena ingin dipuji oleh manusia dengan bahwa bacaan kita bagus, kemudian bacaan kita tartil sesuai tajwid, itu kita akan mendapatkan bukan pahala dari Allah, tapi akan pujian. Ya, kalau pujiannya itu diberikan secara langsung pada kita. Tapi kalau pujian itu bukan, kalau yang kita baca itu tidak berdasarkan pujian dari mereka yang mendengarkan, pasti kita akan mendapatkan kekecewaan. Karena itu, mari kita niatkan setiap kita membaca Al-Quran itu hanya untuk dan mencari ridho dari Allah SWT, agar pahalanya dicatat sebagai pahala keridhoan dari Allah SWT. Nah, kapan saat atau waktu yang baik untuk membaca Al-Quran? Yang pertama, itu yang terbaik adalah setelah sholat. Dianjurkan untuk membaca Al-Quran setelah sholat. Setelah sholat misalnya baca 1 atau 2 ayat setelah sholat itu, maka itu akan memberikan ketenangan kepada kita.
sebagai waktu terbaik. Yang kedua, waktu terbaik untuk membaca Al-Quran adalah di waktu pagi dan petang. Nah, dianjurkan untuk membaca Al-Quran di waktu pagi dan petang. Orang tua zaman dahulu itu selalu membaca Al-Quran di pagi subuh, setelah subuh, dan biasanya setelah maghrib. Ini orang tua zaman dahulu ya. Dan seharusnya kita juga meniru mereka sebagai sesuatu yang terbaik. Bagaimana kita membaca Al-Quran untuk dianjurkan untuk membaca Al-Quran saat-saat yang seperti itu tadi. Yang ketiga tentunya di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah saat terbaik untuk membaca Al-Quran, karena di bulan Ramadan itu pahalanya berlipat ganda. Dan sebuah hadis disampaikan bahwa jangan kau katakan bahwa membaca alif lam mim itu satu huruf, tapi satu alif itu adalah 10 kebaikan, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Setiap satu huruf itu dibahas dengan 10 kebaikan. Oleh karena itu dianjurkan untuk mendapatkan pahala kebaikan di bulan Ramadan itu membaca Al-Quran. Jemaah salat subuh yang bermanfaat taala, terdapat beberapa ayat Al-Quran yang menganjurkan membaca Al-Quran dan memahami maknanya. Misalnya di dalam surat Al-Hijr, surat ke-15 ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti pula kami yang memeliharanya. Jadi adalah keyakinan kita bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang pasti Allah akan memberikan jaminan bahwa Al-Quran itu tidak bisa ditiru oleh siapapun juga. Dalam banyak ayat-ayat yang menyampaikan bahwa tantangan bagi siapa saja yang bisa membuktikan membuat Al-Quran, baik semisal satu surat, satu ayat, atau satu surat, pasti tidak akan bisa melaksanakannya. Kenapa? Karena Allah menjamin bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Allah SWT, dan pasti Allah SWT yang menjamin untuk keautentikannya. Ayat Al-Hijr dalam ini mengandung makna penting tentang sumber, baik itu sumber pelestarian maupun cara membacanya. Ayat ini mendorong umat muslim untuk membaca, kemudian menghafal, memahami, dan mengaplikasikan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, jadi makanya banyak orang-orang yang bisa menghafal Al-Quran. Karena apa? Karena mereka dijamin oleh Allah SWT untuk kemampuannya untuk menghafal dan memelihara hafalannya. Kemudian di surat Al-Muzammil surat 73 ayat 4 ada potongan ayat yang bunyinya "A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa rattilil Qur'an tartila." Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil atau perlahan-lahan. Selanjutnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 121, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina atainahumul kitab yaj'alunahu haqqan tilawati ulaika yu'minun." Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab atau Al-Quran kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Mereka itu beriman kepadanya. Beriman kepada siapa? Kepada Al-Quran. Nah, ada beberapa tokoh yang bisa menerapkan Al-Quran secara istiqomah. Beberapa tokoh yang dikenal karena ketekunan dan kecintaannya. Keturunan itu mereka terhadap Al-Quran, baik itu zaman pasca Khulafaur Rasyidin maupun baik sampai dengan saat ini.
Di antaranya adalah yang pertama Imam Bukhari, lahir tahun 810, kemudian meninggal 870 Masehi. Seorang, kita kenal bahwa Imam Bukhari adalah seorang ulama ahli hadis yang terkenal dengan hadisnya berjudul Sahih Bukhari dan dikenal karena kecintaannya terhadap Al-Quran. Beliau menghafal Al-Quran sejak umur masih kecil sehingga mampu memahami apa-apa yang ada di dalam Al-Quran sendiri. Kemudian ada tokoh kontemporer yang menjadi idaman bagi siapa saja yang mendengar suaranya, yaitu Syekh Sudais, lahir tahun 1990 sampai sekarang. Beliau adalah Imam Masjidil Haram yang terkenal dengan bacaan yang tafsir, dan beliau mengajarkan tentang Al-Quran sampai dengan saat ini. Beliau adalah tokoh yang mampu menyihir ketika kita mendengar suara bacaan beliau yang luar biasa. Namanya baiknya, bagusnya bacaan. Kedua tokoh ini dikenal karena kecintaan dan ketekunan mereka dalam mempelajari dan mengamalkan Al-Quran tadi. Nah, pesan pada pagi hari ini adalah mari kita senantiasa menyajikan, melakukan bacaan-bacaan, membiasakan untuk membaca Al-Quran secara tafsir, sehingga apapun juga kita bisa lakukan dengan waktu yang kita miliki. Waktu kita sama 24 jam, hanya pandai-pandailah kita mengatur waktu mengenai yang diberikan kepada kita. Tentu saya bahwa keadaan atau kesempitan apapun waktu yang kita berikan, yang kita terima, waktunya kita hadapi, hendaknya kita menyempatkan membaca Al-Quran setiap waktu. Sekarang ini banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah SWT, baik dari segi teknologi. Misalnya di HP ini ada aplikasi Al-Quran bisa di-download, sehingga kita kapanpun juga waktunya kita bisa membuka mushaf Al-Quran di HP kita. Jadi jangan merasa bahwa nggak ada waktu atau nggak punya waktu terhadap waktu untuk membaca Al-Quran, tapi bagilah waktu kita ini untuk senantiasa membaca Al-Quran, karena Al-Quran tadi akan memberikan syafaat kita kepada kita ketika kita meninggal nanti. Nah, ini barangkali yang menjadikan kita memotivasi kita untuk senantiasa membagi waktu kita untuk membaca Al-Quran dengan baik dan dengan benar. Di samping tentunya dengan membaca Al-Quran itu tadi, kita juga mencoba untuk mengerti apa sih makna dari ayat-ayat yang kita baca itu tadi. Maka di dalam surat, misalnya surat Al-Baqarah ayat 2 ya, yang bunyinya Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini, kitab Al-Quran ini, la raiba fihi, tidak ada keraguan baginya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk itu artinya sebuah jalan di mana kita tidak akan tersesat ketika kita mengetahui dari petunjuk itu, atau kita tidak pernah merasa bahwa Allah menyimpangkan kita dari jalan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa diberi petunjuk oleh Allah SWT. Jadi mari kita senantiasa membaca Al-Quran kapanpun, dimanapun, dan pada saat apapun,
waktu yang diberikan kepada kita sama ya, 24 jam hanya kita pandai-pandai kita untuk mengatur waktu itu tadi. Jangan sampai waktu yang kita terima, yang kita miliki ini akan sia-sia begitu saja, karena sifat dari waktu itu adalah tidak pernah kembali lagi. Contoh misalnya ketika kita duduk di majelis ini, kemudian beberapa saat kemudian kita pergi, artinya waktu di majelis ini sudah selesai. Jadi pergunakanlah saat-saat yang paling tepat, yaitu sekarang ini. Jangan berangan-angan atau nanti saja, besok belum tentu besok itu kita akan lakukan, ya. Belum tentu. Karena besok itu sesuatu yang belum pasti keadaannya. Siapa yang menjamin kita hidup sampai besok hari? Karena masalah kematian itu adalah sesuatu yang sangat dirahasiakan Allah SWT. Karena itu manfaatkanlah waktu yang ada saat ini untuk senantiasa membaca Al-Quran supaya kita senantiasa mendapat petunjuk dari Allah SWT. Ini saja barangkali yang bisa disampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan